Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus join bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua, sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang aktual, tentu dengan analisa yang cukup tajam. Sobat sekalian, baru saja kita mendapatkan ada kabar, jadi ada kabar langsung dari Menko, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, gitu ya. Tapi kabar itu tidak ada kaitannya soal respon beliau atau klarifikasi beliau berkaitan dengan adanya laporan publik, laporan masyarakat kepada KPK karena diduga terlibat dalam bisnis tes PCR. Itu adalah ada tudingan di sana, ada dugaan mengambil untung di tengah pandemi, gitu ya. Itu bukan karena jadi kabar ini tidak ada kaitannya dengan laporan di KPK. Ingat minggu lalu, beberapa hari kemarin gitu ya, kita membuat satu konten di channel ini membahas soal laporan publik berkaitan dengan bisnis tes PCR di tengah pandemi yang kemudian ditengarai melibatkan dua menteri yang duanya dilaporkan di KPK. Walau ini masih berproses di KPK dan kita tidak tahu apa perkembangan di sana karena ini adalah berkaitan dengan konten lain gitu ya. Jadi konteksnya berbeda. Yang kita bahas ini adalah berkaitan soal adanya informasi, ada kabar dari Pak Luhut Binsar Panjaitan berkaitan dengan pandemi gitu ya. Yang kita sepertinya sempat di PHP gitu. Jadi kalau ingat kemarin kita begitu sangat sumringah baca kabar gitu ya, mendengar kabar dan membaca berita bahwa pemerintah kemudian berdasarkan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri gitu ya, nomor 57 tahun 2021, tes PCR kemudian sudah tidak diberlakukan lagi sebagai prasyarat untuk melakukan penerbangan atau melakukan perjalanan di wilayah Bali dan Jawa, khususnya kepada yang sudah menggunakan atau sudah melakukan vaksin 2 kali atau 2 dosis, menerima vaksin 2 dosis gitu ya. Itu kemudian yang bersangkutan sisa dipersyaratkan untuk menggunakan tes antigen, tidak lagi PCR, kecuali yang baru menerima vaksin 1 kali. Maka itu akan dilakukan tetap tes PCR. Ini adalah sebuah kabar yang kemudian banyak orang sumbernya bahwa ini luar biasa, gitu ya. Meskipun sebenarnya belum memenuhi ekspektasi publik yang diharapkan adalah justru memang betul-betul vaksin ini ditiadakan, kalaupun ada itu gratis, gitu ya. Itu yang kita lihat pada posisi itu, dan kita kemudian merespon itu sangat baik. Jauh sebelumnya ingat juga bahwa memang banyak protes, bahkan Kemendagri Pak Tito sempat digugat di PT UN gitu ya. Selain Pak Luhut dan Pak Erik dilaporkan di KPK. Tapi apa yang terjadi hanya subur jagung gitu ya. Kemudian kemarin tiba-tiba hari ini kita disuguhi satu informasi, satu berita yang sepertinya agak kurang sedap. Tidak nyaman memang gitu ya membaca, mendengar berita itu karena ternyata informasi itu adalah lagi-lagi ada wacana untuk kembali memberlakukan yang namanya tes PCR, gitu ya. PCR itu yang kemudian diberlakukan rencana gitu ya, sementara dikaji, yang sebenarnya selama ini justru menimbulkan polemik. Satu, karena dianggap ini adalah urusan kesehatan, harusnya negara menggratiskan. Yang kedua, karena ada memang di sana tanda tanya besar, ada dugaan lebih dominan adalah kepentingan bisnisnya. Bahkan kemudian Tempo melaporkan memang ada banyak untung gitu ya. ICW bahkan melansir ada dugaan keuntungan di balik bisnis tes PCR ini sampai 10-an triliun lebih gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas lagi di konteks ini. Yang saya ingin menginformasikan kepada kita semua adalah perasaan yang sepertinya agak tidak nyaman karena kabar itu kemudian dinyatakan bahwa pemerintah sekarang sedang mengkaji kembali untuk memberlakukan tes PCR kepada setiap warga negara yang akan melakukan perjalanan gitu ya. Alasannya untuk mencegah karena dikhawatirkan untuk jangan sampai kembali virus COVID kemudian menjadi mewabah, kembali melonjak cukup tinggi gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi kemudian argumentasi yang dibangun Pak Luhut karena
ada kaitannya berkaitan dengan soal hari raya Natal dan Tahun Baru gitu ya. Yang ya sebulan lagi sebenarnya lebih gitu ya. Yang kita ini. Jadi sobat sekalian ada kekhawatiran di sana. Padahal ada kawan saya sempat bercanda, ya bisa enggak itu kemudian hari libur Tahun Baru itu ya digeser seperti dengan hari-hari biasa yang lain, hari-hari bahkan bukankah Menteri Agama pernah menggeser yang namanya hari libur di hari raya untuk Maulid dan macam-macam gitu ya. Tapi tidak dalam konteks itu. Secara argumentatif tujuan itu bagus karena ini menghindari kembali lonjakan yang namanya adalah pandemi. Tapi kebijakannya adalah yang menjadi tanda tanya besar. Haruskah kemudian kembali tes PCR itu yang diberlakukan, yang ditengarai banyak praktik bisnis tak wajar di sana, banyak komponen, banyak kelompok yang mengambil untung di tengah kesulitan publik, kesulitan masyarakat, atau ada kebijakan lain gitu yang kemudian tentu memproteksi masyarakat untuk misalnya tidak lagi terjadi lonjakan yang namanya virus COVID gitu. Wabah pandemi ini harus kemudian bisa diantisipasi betul. Misalnya kemudian untuk menyatakan oke, mengklaster tidak ada dulu mobilisasi besar-besaran untuk kemudian arus balik dan macam-macam gitu ya. Atau ada kebijakan lain. Tapi sekali lagi sepertinya lagi-lagi tes PCR yang kemudian menjadi alasan gitu. Padahal klarifikasi kepada publik berkaitan soal kebijakan tes ini itu sampai sekarang belum. Yang publik sepertinya dominan meyakini bahwa ini adalah lebih banyak kepentingan bisnis daripada kepentingan untuk proteksi kesehatan, memastikan untuk kepentingan kesehatan gitu ya. Karena itu tadi ternyata setelah ditelusuri ada banyak aktor-aktor yang lebih parah kalau kemudian mengait-kaitkan karena ada pejabat yang kemudian diduga terlibat dalam bisnis ini. Ini adalah yang luar biasa sehingga saya menyebut bahwa ini adalah kabar yang agak kurang sedap gitu ya. Tidak nyaman memang karena ya kita baru saja kemarin agak PHP sebenarnya gitu ya, baru kemarin menikmati. Tapi saya menyatakan pada kesimpulan di sesi ini satu adalah kita akan menyatakan saya ingin menyatakan bahwa pertama tentu kita bersyukur bahwa grafik yang namanya virus COVID korban itu sudah betul-betul secara perlahan melandai dan cukup signifikan gitu ya turunnya gitu. Yang kedua adalah karena kemudian ada beberapa yang disadari bahwa kan bahkan olahraga sebenarnya sekarang ini sepak bola macam-macam sudah dibuka gitu ya. Yang menjadi penting juga adalah kan sebenarnya adalah kesadaran publik, kesadaran masyarakat secara mandiri untuk kemudian bahwa proteksi bagaimana sama-sama tetap menjaga untuk taat kepada protokol kesehatan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hanya saja memang kemudian berkaitan dengan tes PCR ini, saya kira sampai sekarang ini publik masih lebih banyak percaya bahwa ini adalah dominan kepentingan bisnis. Dan baru saja kemarin, sehingga kemudian kalau ini kembali dibuka, maka masyarakat akan semakin bertanya bahwa apakah benar adalah motifnya karena ada tahun baru atau karena ada faktor lain. Dan saya kira yang lebih mendesak sekarang ini adalah sekali lagi biar kemudian tidak ada persepsi yang liar di publik, maka yang harusnya segera lakukan pemerintah sekarang ini adalah ikut mengklarifikasi bahwa ini murni untuk kepentingan kesehatan dan tidak ada bisnis sana. Caranya gimana? Ya, saya kira negara harus hadir untuk kemudian menyatakan bahwa tes untuk PCR itu adalah gratis dan tetap untuk kemudian mendorong KPK segera memproses dugaan adanya bisnis atau ambil untung tak wajar dalam proses atau kebijakan mensyaratkan perjalanan selama ini melalui tes PCR. Karena hanya dengan itulah maka kemudian trust kepercayaan publik bisa terbangun kembali.